Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Gustati Putri Estari, selaku moderator dari kelompok 3. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi obat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adina Rahmasuci, yang kedua adalah Kuisa Nazira, yang ketiga ada Muhammad Fairuz, keempat saya sendiri Serli Gustanti Putri Astari, yang kelima ada Siti Nur Rahmania, keenam ada Sri Helga Kamila, ketujuh ada Tigina Soleha, dan terakhir ada Zahwa Nabila. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi distribusi obat. Distribusi obat adalah proses-proses yang berhubungan dengan transfer senyawa obat dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh. Nah, distribusi obat juga dikatakan sebagai perjalanan obat ke seluruh tubuh. Setelah senyawa obat memasuki sistem sirkulasi melalui absorpsi atau injeksi, maka senyawa tersebut akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, adapun pengertian lainnya yaitu distribusi obat adalah penyebaran obat dari pembuluh darah ke jaringan atau membran kerjanya. Nah, terdapat dua bentuk obat ketika berhasil masuk ke dalam pembuluh darah. Yang pertama ada obat terikat dengan protein-protein yang ada di dalam darah, dan yang kedua ada obat dalam keadaan bebas ataupun free. Selanjutnya, obat yang sedang berada di posisi terikat dengan protein dalam plasma berukuran sangat besar sehingga tidak memenuhi syarat untuk menembus membran. Nah, kemudian obat dalam keadaan bebas akan mudah menembus membran dan terdistribusi lebih lanjut menuju tempat aksi obat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kemana saja obat terdistribusi. Obat akan terdistribusi ke tempat aksi atau site of action. Yang kedua, obat akan terdistribusi ke jaringan lain berpotensi menimbulkan efek samping atau efek toksik pada obat. Yang ketiga, obat juga dapat terdistribusi ke tisu reservoir. Yang keempat, obat juga dapat terdistribusi ke organ permetabolisme. Obat akan terdistribusi ke tempat aksi atau site of action. Contohnya pada obat antidiabetes dari golongan sulfonylurea memiliki tempat aksi di pankreas, di mana obat ini akan berkaitan dengan kanal ion kalium dan efeknya adalah meningkatkan sekresi insulin. Maka site of action dari obat ini adalah di pankreas. Obat akan terdistribusi ke jaringan lain berpotensi menimbulkan efek lain maupun efek samping obat atau efek toksik. Pada umumnya, obat akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Obat juga bisa terdistribusi ke tempat di mana ia tidak punya aksi farmakologis di sana. Terkadang obat tersebut memberikan beberapa efek lain, seperti efek yang merugikan bisa berupa efek samping atau efek-efek lain yang tidak begitu mengganggu. Contohnya pada CTM tablet dapat menembus membran barrier darah dan otak, sehingga obat akan masuk ke dalam otak berikatan juga dengan reseptor histamin di otak. Efek yang ditimbulkan tidak terlalu berbahaya, yaitu cuma mengantuk. Obat juga dapat terdistribusi ke tisu reservoir. Obat dapat terdistribusi ke seluruh tubuh, salah satunya tisu reservoir. Tisu reservoir ini adalah jaringan yang mampu mengikat obat untuk sementara waktu, tetapi obat di sana tidak memberikan efek apa-apa. Contohnya jaringan lemak yang bersifat sangat lipofil ini umumnya akan berikatan dengan obat yang bersifat lipofil juga dalam waktu yang cukup lama. Obat-obat yang terikat dengan tisu reservoir ini nantinya juga secara perlahan akan dilepas kembali ke dalam peredaran darah, dan kemudian obat ini bisa saja ke tempat aksinya kemudian memberikan efek di sana. Sehingga karakteristik obat-obat tisu reservoir ini adalah obat yang akan memberikan durasi aksi yang cukup panjang dan lama, sehingga mungkin obat cukup diberikan 1 kali sehari saja. Selanjutnya, obat juga dapat terdistribusi ke organ pemetabolisme. Obat akan terdistribusi lebih lanjut ke organ-organ pemetabolisme, contohnya hepar, ginjal, dan organ-organ lain yang dapat merubah struktur kimia obat. Yang ketiga yaitu mekanisme distribusi. Pertama obat, lalu diabsorpsi, lalu sirkulasi darah, dan selanjutnya ke seluruh tubuh. Distribusi meliputi transfer aktif atau pengangkutan molekul obat dalam tubuh. Setiap obat diabsorpsikan tubuh ke dalam aliran darah. Obat dibawa oleh darah dan cairan jaringan ke tempat aksi obat, tempat metabolisme dan ekskresi obat. Selanjutnya, distribusi tergantung terhadap besarnya kecukupan sirkulasi darah. Obat didistribusikan dengan cepat kepada organ yang menerima suplai darah dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu faktor penting dalam distribusi obat adalah ikatan protein.
Distribusi obat dapat dibedakan menjadi dua fase berdasarkan penyebaran di dalam tubuh, yaitu yang pertama, distribusi fase pertama. Terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik seperti jantung, hati, ginjal, dan otak. Distribusi fase pertama terjadi setelah penyerapan, yaitu organ yang perfusinya lebih tinggi dengan darah, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Yang kedua, distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ di atas, misalnya otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Distribusi ini baru mencapai keseimbangan setelah waktu yang lebih lama. Obat-obat yang tidak larut lemak tidak mengalami distribusi tahap. Obat-obat yang termasuk golongan ini adalah obat yang sifatnya polar dan banyak disirkulasi sistemik. Yang keempat, nasib obat dalam tubuh. Setelah obat masuk ke dalam aliran darah, obat akan didistribusikan ke berbagai organ, jaringan, atau serat di dalam tubuh. Setelah obat mencapai organ atau jaringan target, obat akan berinteraksi dengan reseptor atau target khusus di dalam sel. Interaksi ini akan mempengaruhi respons biologis atau farmakologis tubuh terhadap obat. Setelah berinteraksi dengan target, obat akan mengalami metabolisme di hati atau organ lainnya. Metabolisme ini akan mengubah struktur kimia obat menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diekspresikan oleh tubuh. Yang kelima, rute pemberian obat. Yang pertama ada oral atau melalui mulut. Rute ini merupakan rute pemberian obat yang paling umum. Obat yang diberikan secara oral harus melewati saluran pencernaan dan diserap oleh dinding usus sebelum memasuki aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Proses ini dapat mempengaruhi sejauh mana obat diserap dan berapa lama sebelum obat mulai bekerja. Yang kedua, intravena atau melalui pembuluh darah. Obat yang diberikan secara intravena memasuki aliran darah langsung, memungkinkan distribusi obat yang cepat dan efisien ke seluruh tubuh. Ini merupakan rute pemberian obat yang paling cepat dalam memberikan efek. Yang ketiga, intramuskular atau melalui otot. Obat yang diberikan melalui injeksi ke dalam otot diserap oleh pembuluh darah dalam otot dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Kecepatan penyerapan obat dapat bervariasi tergantung pada aliran darah ke otot. Yang keempat, subkutan atau di bawah kulit. Obat yang diberikan melalui injeksi di bawah kulit diserap oleh pembuluh darah dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Kecepatan penyerapan obat biasanya lebih lambat dibandingkan dengan injeksi intravena atau intramuskular. Yang terakhir ada topikal atau pada kulit. Obat yang diberikan secara topikal biasanya bertujuan untuk memberikan efek lokasi di area aplikasi. Meskipun sejumlah kecil, obat dapat diserap ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang keenam adalah protein plasma. Protein plasma adalah protein yang ditemukan dalam plasma, bagian cairan dari darah. Protein plasma memainkan peran penting dalam fungsi tubuh, termasuk pembekuan darah, pertahanan terhadap infeksi, dan transportasi zat dalam darah. Jenis protein plasma utama, albumin. Albumin adalah protein plasma yang paling melimpah dan bertanggung jawab untuk menjaga tekanan osmotik darah, yang membantu mencegah cairan mengalir keluar dari pembuluh darah ke jaringan tubuh. Albumin juga berfungsi sebagai pengangkut untuk berbagai zat termasuk hormon, vitamin, dan obat-obatan. Yang kedua adalah globulin. Globulin adalah kelompok protein yang termasuk imunoglobulin atau antibodi yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Globulin lainnya seperti alpha globulin dan beta globulin membantu dalam transportasi zat seperti lipid dan logam dalam darah. Selanjutnya yang ketiga adalah fibrinogen. Fibrinogen adalah protein yang berperan dalam pembekuan darah. Ketika terjadi luka atau kerusakan pada pembuluh darah, fibrinogen diubah menjadi fibrin yang membentuk jaringan yang membantu menghentikan pendarahan. Yang terakhir adalah protrombin. Protrombin adalah protein yang juga berperan dalam proses pembekuan darah. Ini diubah menjadi trombin, enzim yang penting dalam proses pembentukan fibrin. Poin ketujuh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat.
yaitu ada 5. Yang pertama adalah peningkatan protein plasma, yang kedua adalah kelarutan obat dalam lipid, seperti apakah obat tersebut larut dalam jaringan lemak, yang ketiga adalah sifat ketertarikan obat, yang keempat adalah aliran darah ke dalam organ dan keadaan sirkulasi, yang kelima adalah kondisi penyakit. Yang pertama adalah tentang protein plasma. Obat terikat dalam protein plasma dalam taraf yang bervariasi, seperti ikatan protein pada obat akan mempengaruhi intensitas kerja, lama kerja, dan eliminasi bahan obat sebagai berikut. Bagian obat yang terikat pada protein plasma tidak dapat difusi dan pada umumnya tidak mengalami biotransformasi dan eliminasi. Jadi, hanya obat-obat bentuk bebas saja yang akan mencapai tempat kerja dan berkhasiat. Yang kedua tentang kelarutan lipid. Kelarutan lipid merupakan taraf larutan obat di dalam jaringan lemak tubuh. Tubuh secara kimiawi tersusun dari jumlah komponen cairan dan jaringan lemak. Sebagian besar obat didistribusikan ke seluruh komponen akan diteruskan ke dalam jaringan lemak dalam taraf yang besar atau kecil. Taraf penyebaran obat ke seluruh tubuh disebut volume distribusi. Ketiga adalah karakteristik pengikatan. Beberapa obat memiliki karakteristik pengikatan yang tidak lazim. Contohnya, 1. Seperti terasiklin terikat dengan tulang dan gigi. 2. Obat anti malaria kloroquine dapat terikat dengan retina orang dewasa atau janin. Keempat adalah aliran darah ke dalam jaringan. Sebagian jaringan tubuh menerima pasokan darah yang lebih baik daripada lainnya. Contohnya, aliran darah ke dalam otak jauh lebih tinggi daripada aliran darah ke tulang. Kondisi sirkulasi darah ini menentukan distribusi obat. Sirkulasi darah diutamakan pada jantung, otak, dan paru-paru. Karena volume sirkulasi terbatas, obat akan terdapat pada konsentrasi tinggi di dalam jaringan yang bisa dijangkaunya. Aliran darah dalam jaringan. Sebagian jaringan menerima pasokan daerah yang lebih baik daripada lainnya. Contohnya, aliran darah ke dalam otak jauh lebih tinggi daripada aliran darah ke tulang. Kondisi sirkulasi darah ini menentukan distribusi obat. Sirkulasi darah diutamakan pada jantung, otak, dan paru-paru. Karena volume sirkulasi terbatas, obat akan terdapat pada konsentrasi tinggi di dalam jaringan yang bisa dijangkau. Penyakit yang diderita pasien, contohnya gagal ginjal dan kegagalan fungsi hati, akan mengganggu kemampuan tubuh dalam mengeliminasi sebagian besar obat. Efek samping akan semakin berat. Keadaan lain yang dapat mempengaruhi distribusi obat meliputi gagal jantung, shock, penyakit tiroid, dan penyakit GL. Barier darah otak. Barier darah otak atau disebut blood-brain barrier adalah sistem perlindungan biologis yang memisahkan sirkulasi darah dari cairan cerebrosipional di sistem saraf pusat. BBB bertindak sebagai menghalang selektif, hanya membiarkan beberapa zat melewati dari darah ke otak. Ada beberapa sifat obat yang memungkinkan melewati barier darah ke otak. Yang pertama, kelarutan lemak. Obat yang larut dalam lemak atau bisa disebut lipophilic cenderung dapat melewati BBB lebih mudah dibandingkan obat yang larut dalam air atau hidrofilik. Yang kedua, ukuran molekul. Molekul obat yang lebih kecil lebih kemungkinan melewati BBB. Yang ketiga, ikatan protein. Obat yang tidak terkait dengan protein dalam darah memiliki kemungkinan lebih besar melewati BBB. Contoh obat BBB. Yang pertama, diazepam yang digunakan untuk mengobati kecemasan atau kejang. Diazepam adalah obat yang lipofilik yang kemungkinannya melewati BB mencapai reseptor di otak. Yang kedua, morfina atau obat analgesik yang digunakan untuk rasa sakit berat atau molekulnya cukup melewati BBB. Yang ketiga, dopamin adalah neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan senang namun tidak dapat melewati BBB. Selanjutnya, transfer obat melalui plasenta. Proses di mana obat yang dikonsumsi oleh ibu hamil dapat melewati plasenta dan mencapai janin. Ini bisa terjadi karena plasenta berfungsi sebagai penghubung antara ibu dan janin, memungkinkan pertukaran zat antara keduanya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi transfer obat melalui plasenta, termasuk ukuran molekul obat, kelarutan lemak obat, dan tingkat ikatan protein obat. Obat dengan molekul yang lebih kecil, lebih lipofilik, dan memiliki ikatan protein yang rendah, lebih mungkin melewati plasenta. Kemudian, contoh obat melewati plasenta. Yang pertama ada paracetamol. Paracetamol adalah obat yang umum digunakan untuk mengurangi demam dan meredakan nyeri ringan hingga sedang. Obat ini dapat dengan mudah melewati plasenta dan mencapai janin. Yang kedua ada antibiotik. Beberapa jenis antibiotik seperti amoxicillin dan erythromycin dapat melewati plasenta dan mencapai janin. Antibiotik ini biasanya digunakan untuk mengobati infeksi pada ibu hamil. Yang ketiga ada antidepresan. Beberapa antidepresan seperti fluoxetine dan sertralin juga dapat melewati plasenta dan mencapai janin. Penggunaan antidepresan pada ibu hamil harus dipantau dengan baik hati-hati oleh dokter. Baik, untuk kesimpulannya, distribusi obat adalah proses-proses yang berhubungan dengan transfer senyawa obat dari suatu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh. Kemudian, setelah melalui proses absorpsi, obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Selain tergantung dari aliran darah, distribusi obat juga ditentukan oleh sifat fisika kimianya. Proses distribusi ini dipengaruhi oleh yang pertama, pengikatan protein plasma, lalu kelarutan obat dalam lipid, yang ketiga, sifat keterikatan obat, yang keempat, aliran darah ke dalam organ dan keadaan sirkulasi, yang terakhir adalah kondisi penyakit. Nah, itu tadi adalah penjelasan distribusi obat dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar. Saya mewakili teman-teman saya selaku moderator. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan. Saya akhiri presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.